Ya, Oke. Bang, mau tanya apa? Bang, untuk hari ini ke Polda ngapain Bang? Oh, tadi sudah bikin 2 laporan polisi ya. Pertama adalah Pratiwi, kalau yang ini saya pelapornya. Ya, karena yang dia jelekkan ini saya, bukan Agus. Kalau kemarin Agus, kalau ini saya. Nah, sama Pak Herwanto di sini ya. Sama dua-duanya pencemaran nama baik dan fitnah ya. Jadi biar nanti mereka buktikan saja di pengadilan dalil mereka. Sebenarnya saya nggak mau laporin mereka ya, supaya teman-teman tahu. Cuma karena mereka melapor lebih dulu, makanya saya lapor di situ. Karena saya merasa sebenarnya kalau yang bersiteru itu antara Agus sama Novi, seharusnya biar Agus sama Novi aja gitu loh ya. Seharusnya jangan dibawa-bawa lawyer. Saya nggak boleh dibawa-bawa, sebenarnya Herwanto juga nggak perlu ikut-ikutan. Tapi karena mereka melaporkan lawyer terlebih dahulu, makanya saya juga mengambil hak saya dan saya melaporkan mereka juga. Itu sih sebenarnya ya. Mungkin bentuk apa Bang yang Abang alami sehingga melaporkan Perkataan Novi apa gitu Bang? Jadi perkataan Novi kan bilang ya, untuk supaya saya itu cepat dipanggil Tuhan ya. Kasarnya ngomong supaya cepat mati di situ kan ya. Saya sih nggak masalah sebenarnya di situ ya. Cuma apa yang dia katakan itu sekarang kalau dia tersinggung dengan perkataan saya yang adalah pertanyaan, dia ini bukan pertanyaan loh, bukan hanya misalnya dia tanya Tuhan kapan Alvin dipanggil, nggak ke situ. Ya dia sudah benar-benar bilang semoga Alvin cepat dipanggil Tuhan. Cuma ya kalau saya pribadi sih saya nggak masalah. Saya bikin laporan ini untuk menimbangin laporan dia aja. Simple. masalah yang disangkakan? Pasal disangkakan pencemaran nama baik dan fitnah. Sama juga dengan Herwanto. Kalau Herwanto dia ada bilang katanya saya nggak sekolah dan saya lulusan S1 STIA Gunung Jati, kalau masukin nama saya di Dikti, keluar itu saya SH dan keluar saya juga MH saya di Universitas Pamulang. Jadi saya terdaftar di pendidikan tinggi. Jadi kalau dia bilang saya nggak berpendidikan, saya itu nggak sekolah dan lain-lainnya, itu fitnah. Biar dia buktikan saya nggak sekolah, saya nanti ada buktikan ijazah saya sama perinan dari Dikti di situ. Bang, tapi ini kan jadi rumit Bang. Jadi saya Ya. lapor awalnya mungkin ada yang tidak pemicunya gitu Bang. Jadi Ya. mungkin ada yang lapor dan rumit dalam masalah Agus ini kan. Bang. Iya. Kalau saya simpel Mas, saya laporin karena dia lapor. Jadi kalau dia cabut saya cabut di situ. Karena bagi saya nggak ada glorinya ya kita laporin orang pencemaran nama baik. Namanya orang berbicara, kadang pasti ada yang namanya slip of tongue itu ada di situ. Ya apalagi kalau kata-kataan bodoh kamu apa segala. Hotman sama saya sering lapor-laporan, saya nggak pernah laporin dia. Maksudnya kita sering kata-kataan gitu loh. Oh Alvin itu siapa sih? Ini begini. Saya nggak merasa tersinggung karena saya merasa dia sedang sebagai lawyer berbicara kepada lawyer lainnya. Harusnya dimasukin ke ranah etik seharusnya. Itu sih sebenarnya. Bang, tapi Kemarin juga pihak Novi juga sudah mempersiapkan ahli hukum pidana dan saksi ahli hukum pidana dan mereka mengatakan kalau ucapan Abang itu mempertanyakan penghasilan Novi itu dari mana ya setelah bilang kayak gitu. Iya. Seperti apa? Nggak masalah, memang prosedurnya seperti itu. Jadi biasa kan diperiksalah saksi pelapor, habis itu diperiksa saksi-saksi fakta, diperiksa saksi ahli, habis periksa ahli, baru periksa terlapor, ya. Saya yang dilapor nanti diperiksa belakangan di situ. Memang itu proses dari penuntut, proses dari penyelidikan dan penyidikan normal kok, nggak apa-apa di situ, ya. Dan ada ahli kan belum tentu ahli itu benar Mas, karena ahli itu hanya berupa opini. Nanti kalau nggak benar saya bisa ajukan gelar perkara kan di Polda maupun di Mabes biar diperiksa, ya kan. Apakah pertanyaan itu merupakan sebuah pencemaran nama baik atau tidak? Itu kan yang jadi masalah di situ kan. Gitu loh. Nggak apa-apa, biarin. Seharusnya mereka baca pasal 17 Undang-Undang Advokat. Di pasal 17 Undang-Undang Advokat diberikan hak kepada lawyer untuk mencari tahu informasi. Salah satu cara mencari tahu informasi dari mana? Bertanya. Ya, jadi kalau kita nggak boleh bertanya, berarti kita nggak bisa menjalankan pasal 17 Undang-Undang Advokat. Jadi itu, saya melihat mereka ini adalah orang-orang yang belum diedukasi secara hukum. Ya nggak apa-apa, biar aja mereka menjalani prosesnya. Bang, tapi kalau misalkan ada jalur kekeluargaan yang damai dan minta maaf itu, Abang terima itu? Dari awal saya cuma minta mereka minta maaf sebelum saya lapor loh. Mediasi gitu. Iya, kalau sebelum saya melapor, ingat Novi dulu yang lapor, ya. Jadi teman-teman tahu saya baru somasi. Somasi itu teguran Mas.
somasi itu bukan kayak nakut-nakutin atau ngancem atau meres, nggak ada. Dan yang diminta bukan uang. Kalau dibaca somasi saya hanya meminta menghapus dan minta maaf. Hapus dia sudah hapus. Apa salahnya sih minta maaf? Namanya sorry saya kilaf atau gimana? Udah, dari situ saya cabut laporan. Ya kan, nggak perlu sebenarnya Novi melaporkan saya di situ karena saya menjalankan tugas. Kalau saya nggak dapat kuasa dari Agus, saya juga nggak bakal bicara dengan Novi dan saya juga nggak bakal menanyakan Novi di situ. Ya, jadi kalau soal mediasi, ya kan, dari awal kita nggak pernah menutup mediasi, makanya saya diundang sama Menteri Sosial, saya hadir di sana, ya sama para tabas saya hadir, dan pihak kita sudah mencabut semua laporan polisi saat itu. Nah, setelah kita cabut laporan polisi, Novi malah bikin laporan baru di sini. Nah, inilah yang menjadi polemik, Mas. Namanya udah damai, seharusnya sudah forgive and forget. Iya dong, lupakan dan maafin. Kalau dia nggak forgive and forget masih seperti itu, kesel sama saya karena saya lawyer, saya kalau nggak bela Agus, masa saya bela Novi? Masa saya kuasa hukum Agus terus saya bela ini Novi? Diketawain saya sama masyarakatnya dong, gitu loh. Dia kan udah ada lawyer yang bela dia, ya. Dan selain itu teman-teman, kita sudah mengajukan gugatan kepada Novi perdata, ya, perbuatan melawan hukum. Belum gugatan, baru somasi. Rencana dalam 2-3 hari kita sedang susun gugatan, akan menggugat. Daripada ini menjadi polemik di kepolisian kan lama, ya kan. Kita masukin ke pengadilan. Kalau pengadilan itu nanti 3 bulan, 4 bulan sudah ada putusannya. Apakah uang itu milik Agus ataukah uang itu milik yayasan? Simple, jangan kita bikin ini menjadi sebuah parodi gitu ya. Yang akhirnya kasihan Agus, matanya nanti buta total di situ. Kalau memang bukan hak Agus kata pengadilan, kita akan ikutin, kita akan taat hukum di situ. Jadi stop ujaran-ujaran kebencian. Kalau menurut saya stop. Kita ini Indonesia ya penuh dengan orang-orang baik, penuh dengan orang-orang yang santun. Kalau kita saling mengejek, saling meme-meme kayak begitu, ngeledekin orang buta, nah sopan santun kita di mana? Ya kalau dia ngatain saya nggak sopan karena klien saya dihina di situ. Normal lah, kalau bukan saya yang bela siapa di situ ya. Bang, ada konsultasi tersendiri dengan Farhad Abbas terkait gugatan, akan mengajukan gugatan itu? Sudah. Dan Bang Farhad Abbas bilang silakan di situ. Karena kenapa? Karena Novi ini kelihatan sekali tidak ada itikat baik ya. Maksudnya Mensos kan udah bilang, udah damai, ya kan, balikin uangnya biar bisa pengobatan. Apa yang menunggu dia? Laporan polisi udah dicabut loh. Dia bukannya cabut laporan polisi, malah dia bikin laporan baru. Nah, disinilah teman-teman biar bisa lihat ya dengan akal sehat. Saya bilang kalau dia memang orang yang suci, orang yang malaikat, saya kan nggak tahu, saya nanya dia suci apa malaikat atau bukan. Tapi setahu saya malaikat nggak akan mengejek-ejek orang buta. Kalau saudara kita buta, orang tua kita buta, masa sih kita tega hati mengejek di situ ya? Harusnya kita bantu. Kalau nggak bisa bantu, ya sudahlah, jangan menambah jadi masalah. Itu aja sih. Mungkin bukti yang dibawa apa aja nih Bang? Bukti yang dibawa tadi, bisa ditunjukkan. Tadi kita udah kasih ke kepolisian, ada USB ya, video lengkap dia bicara, ada transkrip dia ngomong, jadi kata-kata persis dia ngomong itu ada di sini ya. Jadi kayak siapa namanya Herwanto bilang saya nggak sekolah di situ kan, itu udah fitnah kalau dibilang saya nggak sekolah. Masa sih ada lawyer yang nggak sekolah di situ. Novi pun juga sama. Ini Novi kan ada videonya nih di sini ya. Dia bilang di sini agar cepat meninggal di sini ya. Jadi saya merasa masa sih ada malaikat nyumpain orang cepat meninggal itu gitu loh. Apakah ada malaikat membalas kejahatan dengan kejahatan kalau dianggap saya jahat, ya kan? Tapi saya rasa nggak seperti itu. Jadi ya sudahlah, ya kan? Gitu. Abang kemarin juga mempertanyakan terkait yayasan Novi itu juga hanya TPPO ya Bang, padahal itu sudah SP3 gitu. Saya nggak tahu itu SP3 Mas. Jadi kalau ada SP3 itu Mas boleh cek, hanya diberikan kepada pelapor, terlapor, dan kejaksaan. SP3 itu tiga itu Mas. Saya bukan pihak 3 tersebut, jadi saya nggak tahu. Makanya saya nanya, apakah ada TPPO? Kenapa saya nanya? Karena saya lihat dari berita di
media Indonesia, di Tribun, ditulis di situ Arif bilang dugaan TPPO. Dan kalau Anda lihat video saya juga masih bilang dugaan di situ ya. Jadi kalau dia bilang oh itu sudah SP3 ya sudah, kan dia yang tahu. Makanya saya nanya di situ. Tapi kalau dia tersinggung dengan pertanyaan saya, ya ini yang menjadi pertanyaan, kenapa mesti tersinggung kalau memang dia nggak melakukan. Sensi Bang, banget. kabarnya Iya. juga abang mau sama si Novi sebesar 1 triliun itu mungkin juga. Iya, jadi somasi itu ya kalau perbuatan melawan hukum ada imaterial dan material, Mbak. Kalau kerugian material adalah kerugian yang saat ini benar-benar dialami, yaitu 1,3 miliar, yaitu uang dari rekening Agus yang diambil. Itulah kerugian material. Lah, bagaimana dengan kerugian imaterial? Kerugian imaterial kita hitung di 1 triliun karena ada kata-kata dari lawyernya. Ada kata-kata dari lawyernya Agus, dari lawyer Novi sendiri yang bilang, si Alvin ini goblok atau enggak? Jangankan 3 miliar, dikasih 1 triliun juga Novi nggak bakal mau siram. Nah, ya, berarti kalau lo 1 triliun aja nggak mau disiram, ya udah saya minta 1 triliun karena ini orang saya ini sekarang disiram dan matanya buta. Di situ. Jadi saya hanya menggunakan kata-kata dan apa fakta yang dia sampaikan, Mas. Bang, ini kan seluruh pengobatan Agus kan saat ini mungkin bisa dikatakan abang yang menanggung biaya pengobatannya gitu ya. Tapi Novi Prodwi itu mempertanyakan kenapa gitu, ada apa alasannya gitu, mungkin seperti apa? Kita berbuat baik kok harus ada alasan. Saya sih agak bingung ya. Sorry aja gitu loh. Saya kasih tahu teman-teman, saya dalam waktu dekat 2-3 hari bakal keluar negeri, mungkin sekitar 2-3 bulan mau cangkok ginjal. Nanti bisa aja dibilang saya kabur lah, inilah. Padahal saya bener-bener ini cuci darah nih. Dan salah satu-satunya cara untuk bisa sembuh adalah cangkok ginjal. Dan saya kasih tahu teman-teman ya, saya pun bisa cangkok ginjal karena ada orang berbaik hati. Ada yang mau ngasih ginjalnya donor ke saya. Tanpa uang, Mas. Jadi kalau saya tanyakan, kenapa kok lu mau ngasih saya ginjal kamu tanpa uang? Kita pertanyakan di situ ya. Masa sih orang mau berbuat baik kita harus menanyakan? Jadi saya berpikir, saya nggak bisa balas budi orang itu yang kasih saya ginjal. Saya bisa balas budi dengan berbuat baik orang lain, ya kenapa saya nggak berbuat baik orang lain? Itu sih, Mas. Kan Kemarin kalau Pak Alvin sendiri sampai sekarang masih bisa membuka ruang mediasi ya dengan Pak Novi. Saya nggak ada nomor telepon Novi. Saya nggak tahu dia tinggal di mana. Jadi dia kan bilang, kalau nanya kenapa nggak nanya langsung? Kalau saya ada nomor teleponnya, udah pasti saya telepon langsung, saya tanya, ajakin ketemu. Cuma masalahnya saya nggak ada nomor teleponnya, satu. Terus kedua, Mas coba lihat pengacaranya. Pengacara si Novi siapa? Herwanto dan Coki Sitohang. Bagaimana cara dia ngomong ke saya? Selalu saya dimaki-maki apa segala macam. Kalau saya ketemu dimaki-maki kan kita percuma di situ. Ya kan, buat apa gitu loh. Dan dari mereka sendiri selalu bilang, mediasi proses lanjut ya. Sudah kalau kamu nggak mau mediasi. Kalau mereka kan udah menutup ruang mediasi. Ya nggak apa-apa. Pak Alvin sendiri Kalau saya namanya manusia, kita nggak bisa dahului Tuhan ya. Gitu loh. Sekarang dia bilang nggak mau, kalau Prabowo turun tangan, Menteri turun tangan, Kapolri turun tangan, apa kita nggak mau kasih muka ke pejabat? Kan di situ. Bener nggak? Gitu loh. Apa mau Indonesia menjadi rusuh hanya gara-gara satu orang buta sama satu yayasan ilegal? Di situ kan lucu kayak begini kan. Jadi pada suatu saatnya nanti pasti akan stop. Dan siapa yang turun saya nggak tahu, saya nggak bisa dahului. Bisa jadi Kapolri yang memediasi, bisa jadi Bapak Presiden memediasi atau Bapak Wapres. Apakah dia akan berani bilang saya tidak mau di situ? Ya kan, kamu mau lawan pemerintah? Kan baliknya ke situ, Mas. Ya, jadi kalau saya nggak mau sesumbar, ya saya lebih melihat mana yang terbaik buat Agus dan buat negara ini.